Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Kita membahas kemenangan Manchester United di Anfield dengan skor 2-1 di mana dicetak dari sisi MU oleh Mbomo dan Maguire lalu dibalas oleh Cody Gakpo. Walaupun dari segi permainan tidak terlalu meyakinkan, tapi menurut gua kemampuan taktiknya Amorim saat ini sudah bisa dikatakan berhasil ya, karena dia tidak selalu merasa taktiknya benar, tanda kutip dalam pressure-pressure, tapi melihat malam ini, gua agak senang Amorim jeli melihat pertandingannya, melihat lawan. Nah, jadi tidak memakai Sesko di babak pertama itu sangat jeli sekali, karena kalau Sesko di babak pertama dimainkan, itu menurut gua akan menjadi blunder. Karena mungkin penyerangan jadi agak kurang sedikit bagus lah, kurang bagus, kurang bisa masuk ke depan gitu loh. Tapi dengan komposisi tiga di depannya itu Cunha, Mount, dan Bomo itu menurut gue udah sangat berhasil. Di tengah sudah cukup solid walaupun di menit 70 udah mulai tertarik, tapi Casemiro dan Bruno, tapi setidaknya so far is good. Dan yang mungkin agak khawatir tadi tuh di lini belakang karena beberapa kali Cody Gakpo memberi ancaman dan kena tiang balik lagi. United ada Dewi Fortuna yang mendukungnya untuk bisa menang di malam ini. Ini sangat happy karena ini kemenangan yang sangat lama di Anfield. Kalau nggak salah itu di 2016 terakhir kita bisa menang di Anfield, dan ini kemenangan lagi melawan Liverpool di Anfield. Pada saat Liverpool juga juara bertahan tuh sangat mes buat kita sebagai fans United. Menurut gua saat ini kita mungkin memikirkan untuk cara permainan, karena yang dibutuhkan skuad United saat ini adalah kemenangan untuk menjaga mental para pemain agar lebih bagus lagi di pertandingan selanjutnya. Ini sangat luar biasa. Kita akhirnya punya kiper yang benar-benar nyaman. Walaupun tadi sedikit ada sedikit yang gua agak takut gitu terkait bola lambung yang diambil sama Lemons, tapi so far is good, dia bisa menutup ruang Salah untuk cetak gol dan lain-lain. Itu membuat gue nyaman, tidak terlalu deg-degan walaupun di menit-menit akhir ya agak deg-degan lah. Ya, tapi kita berasa nyaman gitu punya kiper lagi yang bisa menjaga eh, area pertahanan gitu. Dan keputusan lagi yang bikin gue agak hormat sama Amorim adalah dia tidak memakai Yoro di babak pertama. Dia memasang di starting lineup itu ada Maguire, De Ligt, dan Shaw di belakang. Itu menurut gua sangat-sangat pintar, sangat-sangat jeli karena kita lihat komposisi dari belakangnya si dan ke depannya si Liverpool di mana pemain-pemainnya strong untuk bola atas. Nah, itu yang mungkin di Euro agak kurang maksimal untuk bola atas. Jadi dia disimpan dulu di substitusi atau di cadangan. Dan Maguire main itu sangat brilian menurut gue, sangat mes. Gue sangat suka dengan cara dia sekarang bermain. Minim untuk blunder. Mungkin ada satu dua yang tadi Isak tuh yang one on one dengan Laman, tapi menurut gue oke karena namanya juga seorang backs, nggak banyak kecepatan untuk lari mengejar pemain lawan gitu. Tapi so far overall oke, tiga di belakang mungkin Luxau agak kecapean dan akhirnya diganti sama Yoro. Dan menurut gue itu juga cukup brilian dari segi taktiknya Amorim, dan dia mau mengganti pemain itu pada saat emang pemainnya butuh digantikan. Dan itu menurut gue semua pergantian pemain dari Amorim gue cukup senang, di mana dia tidak menunda-nunda pergantian, dia langsung mengganti ketika Diallo dia kartu kuning dan Casemiro kartu kuning, dia langsung tarik begitu aja karena dia tahu kemungkinan besar dua pemain ini bisa jadi kartu merah, karena lihat intensitas permainannya juga agak tinggi, jadi takutin akan menambah pelanggaran-pelanggaran bagi mereka berdua. Akhirnya diganti Diallo dan Casemiro masuk itu eh, si siapa? Ugarte terus masuk ke Sesko dan mau diganti, itu menurut gua juga tiba-tiba Sesko main dan itu agak-agak bagus tuh mainnya. Lumayan enak, lumayan ya bisa ngejel lah antara Cunha maupun Bomo, tapi kelihatan ya Bomo itu mohon maaf si Cunha ya kelihatan banget dia ingin mencari gol. Dia selalu mencoba untuk menerobos lini pertahanan Liverpool yang sangat kokoh. Dia benar-benar ingin mencari gol untuk setidaknya mentalnya agak lebih baik lagi.
kepercayaan diri agak lebih tinggi lagi. Tapi kelihatan ya so far is good, walaupun ya namanya juga striker butuh eh, gol juga gitu. Tapi ya belum harinya punya untuk cetak gol. Mungkin di next match nanti akan cetak gol. Tapi setidaknya punya bisa membawa kenyamanan lini depan United karena punya bisa holding ball yang sangat baik dan mungkin kecepatan tidak terlalu baik seperti Mboma tapi ada holding ballnya itu sangat baik dan gol pertama di menit pertama dari Mboma itu yang menurut gua bikin Liverpool kaget karena ya itu game change-nya banget sih ketika gol pertama masuk dan di menit pertama itu dari klub mana itu bikin game change-nya berubah gitu. Yang mungkin awalnya polanya akan nge-press dari si United dan ada setelah buat Liverpool mau menyerang balik, akhirnya United agak bertahan kan tadi di babak pertama. Itu golnya cukup bagus. Itu yang dibutuhkan United saat ini seperti pemain Mbomo di mana kita butuh pemain yang kapan cetak, kapan bisa tendang ke langsung gawang dan kapan melakukan umpan ke tengah. Ini sangat-sangat brilian bagi gua. Mbomo pembelian yang sangat gua senangin karena kita butuh pemain yang seperti Mbomo, kapan dia bisa membagi bola, kapan dia melakukan shooting ke gawang. Ini dibuktikan oleh Mbomo bahwasanya dia bukan pembelian yang gagal. Dia bisa melakukan penetrasi ke depan dan Konate kalah untuk berlari dan akhirnya bisa cetak gol. Mungkin yang kita beruntung adalah tidak adanya Alisson, dia itu sangat beruntung sekali. Kelihatan si Mamardasi Sepila atau siapa namanya, dia tidak terlalu baik untuk di kipernya Liverpool. So far agak agak membaik dari segi penyerangannya itu di sisi kanan, tapi di sisi kiri Dalot sepertinya agak struggle dan kadang-kadang untuk apa namanya toss ballnya itu agak kurang baik dan kadang juga kepres lawan hilang bola dan itu mungkin yang agak kurang dari sisi di kiri aja ya di sisi Dalot yang harus diperbaiki sama Amorim ke depan seperti apa. Masuk ke Dorgu juga tidak membawa lebih baik lagi karena gol pertamanya Liverpool dari Cody Gakpo juga ada salah dari dia tidak bisa mengcover atau ngeblok bola dari Wirtz atau dari Wes Leicester gue lupa asisnya dan itu menurut gue juga sangat fatal itu jadi gol harusnya bisa ya agak lu jangan maju ke depan lah kaki lu. Tapi ya namanya juga mau ngeblok ya. Tidak ada masalah. Dan gue yakin bisa bisa menang seperti preview gue sebelumnya. Gak tau kenapa gue yakin kayak menang lawan Liverpool karena mungkin dari semua kayak Liverpool kayak menit-menit terakhir udah agak lost gitu. Ya itu kebukti dengan tiba-tiba tendangan Bomo ke blok terus Bruno langsung crossing ke depan itu sebenarnya ada Maguire, ada De Ligt, ada Dorgu itu sebenarnya udah aman banget karena udah bener-bener free space buat Man United cetak gol tiga main. Akhirnya Maguire langsung duluan dan masuk ke gawang. Itu sangat bikin gua wah semangatnya bisa dan ternyata bisa nyaman dan kita membawa 3 poin ini ke Old Trafford dengan sangat gembira. Seminggu ke depan kita sangat bahagia, tidak ada yang membuli dan kita akan membuli mereka yang kalah. Oke, jadi bagi fans United tidak usah khawatir, kita akan ada di atas. Sedikit lagi kita akan di papan atas. Perlahan-lahan, tidak apa-apa kalau mainnya seperti ini, nggak apa-apa. Gue yakin kok akan membaik ke depannya. Karena, baik lagi, pemain mungkin belum bisa maksimalkan dari strateginya si Amorim di 3-4-3-nya. Tapi setidaknya kemenangan ini akan membuat moralnya para pemain meningkat dan bisa menyesuaikan dengan strateginya Amorim. Nah, itu yang sangat dibutuhkan kan. Nah, dibutuhkan pemain selain selain untuk memahami strategi ya kemenangan. Ketika ada kemenangan datang, itu membawa kepercayaan diri para pemain makin meningkat dan hasilnya akan bisa menyesuaikan strateginya Amorim. Gue sangat sangat suka gitu loh. Amorim pendekatannya ketika lawannya seperti apa dan dia tidak memainkan Sesko. Mungkin banyak para fans United agak kecewa karena tidak dimainkan Sesko. Menurut gue itu sangat brilian, sangat penting kata gue. Karena Kunya itu sebenarnya bisa jadi holding ball, tapi mungkin kalau misalnya dari Lamas kan banyak tuh babak pertama dia goal kick langsung tendangan ke depan gitu ya tanpa main dari bola bawah. Tapi nggak masalah karena yang memang kita butuhkan adalah serangan balik melihat komposisi Liverpool pasti akan adanya blunder yang kita manfaatkan seperti itu. Itu terlihat dari beberapa kali lihat pemain Liverpool juga blunder dan kita harusnya bisa cetak 3 gol di babak pertama namun ya tidak mendapatkan hasilnya.
tapi dapat hasilnya di babak kedua kita menang 2-1. Itu sangat-sangat berharga banget. Kalau misal dari segi semuanya menurut gue udah untuk pertandingan sekarang ini mungkin dari segi bermain aja yang tidak terlalu enak dilihat ya karena kita menunggu seperti yang sebelum menunggu mereka blunder kita counter attack dan lain-lain itu menurut gua nggak masalah karena kita belum skuadnya belum ngejel banget satu sama lainnya dengan di lini belakang, lini tengah dan lini depan itu nggak masalah tinggal bagaimana kondisi nanti menyesuaikan aja dari segi taktiknya Amorim. Tapi saat ini udah menurut gue udah so far udah oke dari Amorim. Dia tidak hanya dia hanya apa namanya keras keras kepala terkait sistemnya yang harus high press dan lain-lain. Dia tahu kondisi pemainnya seperti apa dan dia tidak memaksakan itu gue sangat suka. Itu dari pertandingan lawan Burnley udah kelihatan si Amorim tidak mau terlalu memaksakan pemain dengan high press terus-menerus karena melihat dari kondisi pemainnya. Itu terlihat dari tadi pertandingan mereka tidak melakukan high press terlalu tinggi. Dia hanya ya defense di area pertahanan sendiri itu cukup miss dari pergantian amazing sekali gua cukup angkat topi buat Amorim lah gitu loh. Dan gua angkat topi sama Maguire. Akhirnya dia bisa membawa kemenangan bagi United yang harusnya terjadi di season lalu sama halnya seperti lawan Liverpool juga di menit terakhir dari Joshua Zirkzee tapi nggak gol, lambung tinggi. Akhirnya kali ini gol itu datang buat Maguire. Maguire menjadi penyelamat dan menjadi gol kemenangan buat kita. Sangat luar biasa dan ketika Bruno keluar, Maguire langsung memakai ban kapten. Wah, gila sih. Langsung kepercayaan diri Maguire makin meningkat kan dan pembuli-bulian sudah tidak ada lagi saat ini. Malah makin percaya diri lagi bagi Maguire dan semua teman-teman. Mungkin dari punya aja yang agak sedikit kepercaya diri kepercaya diri ini kepercaya diri ini agak kurang bagus lah gitu. Mungkin kepercayaan diri nanti akan meningkat ketika mendapatkan gol gitu. Itu aja sih kayaknya ya. Gua agak sangat-sangat terkesan aja lah. Mungkin banyak yang, wah lu terlalu, ini lu memuja Amorim, karena lu benci sama enggak. Karena gua lebih baik seperti ini gitu loh. Lu, lu tahu gitu pemain lu seperti apa dan lu bisa memasang pemain lu seperti apa. Itu gue sangat suka dari segi taktiknya Amorim menerapkan pemain-pemain yang ada di lapangan ya, bukan taktik secara keseluruhan. Tapi pemain yang ada di lapangan selalu terlihat tuh sangat memuaskan bagi gue. Ya mungkin bagi sebagian fans nggak nyaman, tapi bagi gue tuh nyaman banget dan sangat brilian. Tidak memainkan saya sekali pertama itu brilian sekali. Ya mungkin ya banyak fans atau banyak pengamat oh terlalu biarin aja kan kita fans United ingin cari kemenangan bukan mencari pemainan cantik doang kita harus menang dulu baru nanti kita akan melihat ke depannya main cantik atau menang kayak gini terus tapi kalau menang kayak gini terus kita juara mah is oke menurut gue yang nggak ada masalah kan yang kalian butuhkan adalah kemenangan dan kejuaraan yang kita dapatkan di musim ini gitu aja kan ya udah kita nikmatin aja guys musim ini dengan Amorim percaya dengan dia kita selalu beri doa sering kepercayaan dia karena terlihat kok dia sudah berubah, sudah melihat apa namanya lawan-lawannya dan tidak memaksakan pemain-pemain yang sebenarnya tidak bagus di pertandingan tersebut, lawan tersebut dan itu terlihat. Mungkin yang agak gua itu yang tadi Dalot agak kurang baik dan mungkin lini tengahnya sih dari Casemiro agak compang-camping lah ya sama Bruno kayak kelihatan capek banget menit 70 langsung capek ya itu butuh eh, penyegaran di lini tengah ya yang sebelumnya ada isu Anderson kalau nggak salah ya Anderson dari Nottingham Forest katanya lagi dijajakin dan Wharton juga dijajakin dan Baleba. Ya semoga tiga-tiganya aja masuk gitu tanpa harus mengurai satu pemain lagi. Ini sangat wow banget sih menurut gue. Kalau misalnya mereka datang ke MU, apalagi di Januari, makin menggila United di Januari. Dan kita harus beri appreciate ya buat pelatih kita Amorim. Terima kasih Amorim lu mau belajar dari kesalahan lu dari pertandingan sebelum-sebelumnya walaupun mungkin lu juga berpikir beberapa minus tapi gue nggak bisa menutup itu ya masih gue maklumin karena keterbatasan pemain juga ya mungkin nanti di next match akan ada pemain yang akan pulih cedera seperti Licha atau Lisandro Martinez yang semoga itu bisa menjadi
inilah pengkokohan di skuad kalian. Oke, itu aja untuk review pertandingan melawan Liverpool. Semoga kita nyaman ke depannya, bisa menang terus-menerus tanpa ada kekalahan. Bye-bye, sampai jumpa di bahasan sepak bola selanjutnya.